Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mukmainah Nur Rahma, nomor urut 37, dan teman saya itu Suhara dengan nomor urut 38 akan menjelaskan materi kami, yaitu minyak atsiri. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan konsep-konsep materi kami, yaitu yang pertama pengertian minyak atsiri, yang kedua rumus struktur, 3 fungsi minyak atsiri, 4 biosintesa, 5 sifat fisika dan kimia, 6 penggolongan dan strukturnya, 7 simplisia, 8 analisa kualitatif, 9 analisa kuantitatif. Jadi saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu minyak atsiri? Nah, minyak atsiri ini adalah suatu zat utama yang berbau yang terdapat pada tanaman. Karena sifatnya yang spesifik, yaitu mudah menguap pada temperatur biasanya di udara. Nah, minyak atsiri ini juga biasa disebut volatile oils atau minyak menguap. 2. Minyak ether. Yang ketiga yaitu minyak esensial. Nah, konsep kedua atau materi kedua yaitu rumus struktur. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar tersebut. Nah, minyak atsiri biasanya terdiri dari berbagai campuran persenyawaan kimia yang terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sebagian besar kandungan minyak atsiri terdiri dari senyawa terpen yang merupakan suatu senyawa produk alami yang strukturnya dapat dibagi ke dalam satu satuan, isoprene atau C5H8. Satuan isoprene saling bergabung membentuk rantai yang lebih panjang. Senyawa yang terdiri dari dua satuan isoprene disebut sebagai mono atau rumus molekul C10H16. Senyawa yang mengandung tiga satuan isoprene disebut sesquiterpen atau C15H24. Yang mengandung empat satuan isopren disebut triterpena atau C30H48 dan seterusnya. Nah, selanjutnya materi biosintesa. Berdasarkan proses biosintesis minyak atsiri atau pembentukan komponen minyak atsiri di dalam tumbuhan, minyak atsiri dapat dibedakan menjadi dua golongan. Nah, golongan yang pertama adalah turunan terpena yang terbentuk dari asam asetat melalui jalur biosintesis asam mefalonat. Nah, golongan kedua adalah senyawa aromatik yang terbentuk dari biosintesis asam sikimat melalui jalur fenil propanoid. Kemudian mekanisme dari tahap-tahap reaksi biosintesis terpenoid yaitu asam asetat yang telah diaktifkan oleh koenzim. Koenzim A melakukan kondensasi jenis glycine menghasilkan asam asetat. Senyawa yang dihasilkan ini dengan asetil, koenzim A melakukan kondensasi jenis aldol menghasilkan rantai karbon bercabang sebagaimana ditemukan pada asam mefalonat. Reaksi-reaksi berikutnya ialah fosforilasi, eliminasi asam fosfor, dan dekarboksilasi menghasilkan IPP yang selanjutnya berisomerisasi menjadi DMAPP oleh enzim isomerase. Selanjutnya yaitu fungsi minyak atsiri. Nah, fungsi minyak atsiri ini dapat digunakan untuk meredakan stres, meningkatkan mood, menghilangkan rasa sakit akibat sakit kepala, dan
migrain, mendapatkan tidur malam yang lebih nyenyak, meredakan mual, dan bahkan mengusir serangga. Sebagian besar minyak esensial juga memiliki sifat antiseptik. Selanjutnya yaitu sifat-sifat minyak atsiri. Nah, sifat-sifat minyak atsiri ini ada 6. Yang pertama, tersusun oleh macam-macam komponen senyawa. 2. Memiliki bau khas yang umumnya mewakili bau khas tanaman asalnya. 3. Mempunyai rasa getir, kadang-kadang berasa tajam, menggigit, memberi kesan hangat. 4. Sampai panas atau justru dingin ketika terasa di kulit, tergantung dari jenis komponen. 5. Penyusunannya. Dan keenam, dalam keadaan murni, mudah menguap pada suhu kamar sehingga bila diteteskan pada selembar kertas, maka ketika dibiarkan menguap tidak akan meninggalkan bekas noda. Nah, sifat-sifat kimia ini ada 2 ya, yaitu sifat fisika dan kimianya. Nah, pada sifat fisika, warna minyak atsiri, pada sifat fisikanya yang pertama itu warna. Nah, pada minyak atsiri ini warnanya yang baru dipisahkan biasanya tidak berwarna oleh karena penguapan dan proses oksidasi. Warnanya dapat bermacam-macam seperti hijau, coklat, kuning, biru, dan merah. Kemudian yang kedua, rasa. Nah, minyak atsiri ini berbagai macam rasa. Ada yang manis, pedas, asam, pahit, dan ada pula yang mempunyai rasa membakar. Ketiga, bau. Nah, bau pada minyak atsiri ini dapat merangsang dan khas untuk tiap jenis minyak atsiri. Yang keempat, sifat. Pelarut yang baik untuk lemak, minyak resin, kamfer, sulfur, dan fosfor. Selanjutnya, berat jenis berkisar antara 0,6 sampai 696 sampai 1,188 kg per liter pada suhu 15 derajat Celcius. Kisaran nilai koreksinya adalah antara 0,00042 sampai 0,00084 untuk tiap perubahan 1 derajat Celcius. Selanjutnya kelarutannya. Nah, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam alkohol, eter, kloroform, asam asetat, pekat, dan pelarut organik lain. Kurang larut dalam alkohol encer kurang dari 70%. Nah, yang terakhir yaitu indeks bias. Berkisar antara 1,3 sampai 1,7 pada suhu 20 derajat Celcius. Kisaran nilai koreksinya adalah 0,00039 sampai dengan 0,00049 untuk tiap perubahan pada suhu 1 derajat Celcius. Next. Kemudian selanjutnya itu sifat kimia. Sifat kimia ini ada 4, yaitu yang pertama, oksidasi. Reaksi oksidasi pada minyak atsiri terutama terjadi pada ikatan rangkap dalam terpene. Proses oksidasi minyak atsiri mengakibatkan perubahan bau dan dapat menurunkan jumlah persenyawaan kimia tertentu dalam minyak atsiri. 2. Hidrolisa. Proses hidrolisa terjadi dalam minyak atsiri yang mengandung ester. Dengan adanya air dan asam sebagai katalisator, ester akan terhidrolisa secara sempurna. 3. Resinifikasi. Resin dapat terbentuk dari hasil polimerisasi aldehid atau persenyawaan tidak jenuh. Resin ini dapat berbentuk selama proses pengolahan ekstraksi minyak yang menggunakan tekanan dan suhu tinggi serta selama penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu penyabunan.
Minyak jeruk yang mengandung senyawa, ester, dan asam organik dapat bereaksi dengan basa, yaitu atau NaOH atau KOH, membentuk sabun. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Suhara. Baik, saya atas nama Suhara akan melanjutkan pemaparan materi tentang minyak atsiri, yaitu jenis-jenis minyak menguap yang digunakan secara farmaseutis. Yang pertama, minyak menguap hidrokarbon. Yang kedua, minyak menguap alkohol. Yang ketiga, minyak menguap aldehid. Yang keempat, minyak menguap keton. Yang kelima, minyak menguap fenol. Yang keenam, minyak menguap ether atau fenetik. Yang ketujuh, minyak menguap oksida. Dan yang kedelapan, minyak menguap ester. Yang pertama yaitu minyak menguap hidrokarbon. Minyak atsiri ini tidak mengandung komponen yang mempunyai gugus fungsional, maka hidrokarbon terdapat hampir dalam semua minyak atsiri yang terdiri dari terpen-terpen yang tidak mengandung oksigen, sesquiterpen dan diterpen. Komponen-komponen hidrokarbon yang terdapat dalam minyak menguap yaitu hidrokarbon alifatik atau aseklitik dan hidrokarbon aromatik. Simplici yang mengandung minyak menguap hidrokarbon yaitu yang pertama, Cubebae fructus, tanaman asal Piper cubebae, suku Piperacea, kegunaan sebagai diuretika, expectorantia, antiseptik, dan carminativa. Yang kedua, lada hitam atau Piper nigrifructus, tanaman asal Piper nigrum L, suku Piperacea, kegunaan stimulansia, carminativa, stomathicum, dan aromatik. Yang ketiga, Piperis folium, tanaman asal Piper betel L, suku Piperacea, kegunaan dalam bentuk infus sebagai obat batuk, obat kumur, dan berkhasiat sebagai obat antiseptik. Yang ketiga, minyak menguap aldehid. Aldehid yang terdapat dalam minyak menguap terdiri dari aldehida, asiklik, dan siklik. Simplicia minyak menguap yang mengandung aldehid yang pertama yaitu Citrifructus cortex, tanaman asal Citrus sinensis L, suku Rutaceae, kegunaan aromatikum dan mempunyai daya carminativa. Yang kedua, Aurantia amari cortex, tanaman asal Citrus aurantium L, suku Rutaceae, kegunaan flavorin agen, simansia, dan carminativa serta automagnicum. Yang ketiga, Cinnamomum cortex, tanaman asal Laurus cinnamomum, suku Lauraceae, kegunaan sebagai carminativa, aromatik, dan flavorin agen. Yang keempat, minyak menguap keton. Senyawa-senyawa keton yang terdapat di dalam minyak menguap yaitu terdiri dari yang pertama, keton terpen monosiklik seperti menton, karpo, pipertio, pulegon, dan diostenol. Yang kedua, keton bisiklik seperti kamfenon dan triion. Yang ketiga, keton non terpen seperti ion. Simplicia minyak menguap yang mengandung keton. Yang kedua yaitu Borneo camphor, tanaman asal Oribolanthus camphora, suku Diperforaceae, kegunaan carminativa dan antiplasmodik. Yang kelima, minyak menguap fenol. Minyak menguap fenol dibagi dalam dua jenis senyawa fenol yaitu terdapat dalam yang terbentuk sebagai hasil penyulingan destruktif dan bagian tanaman. Simplicia minyak menguap yang mengandung fenol yang pertama, Thymiherba, tanaman asal Thymirus vulgaris L, suku Labiatae, kegunaan antispasmodikum, carminativa, stimulansi, dan kardimen. Yang kedua, Sarviliherba, tanaman asal Sarviliherba, tanaman asal Typhurus sulphilum L, suku Labiatae, kegunaan sebagai antispasmodikum. Yang kelima, minyak menguap fenol.
Minyak menguap fenol dibagi dalam dua jenis senyawa fenol, yaitu terdapat di dalam dan yang terbentuk sebagai hasil penyulingan destruktif dari bagian tanaman. Simplicia minyak menguap yang mengandung fenol. Yang pertama, Timiherba, tanaman asal Tipirus vulgaris L. Suku Labiatae, kegunaan Antipasmodicum carminativa, simulansi, dan kardimen. Yang kedua, Sarviliherba, tanaman asal Tipirus survillum L. Suku Labiatae, kegunaan sebagai antispasmodikum dalam campuran obat batuk, obat asma, dan infeksi tenggorokan, baik sebagai infus atau sirup. Yang ketiga, Monarda, tanaman asal Monarda punctatata L. Suku Labiatae, kegunaan sebagai carminativa, diaporetika, dan obat luar untuk simulansia. Yang keempat, Anisi fructus, tanaman asal Pimpinella hyoscum, suku Umbelliferae, kegunaan aritmetika, stimulansia, carminativa, dan juga sebagai diuretik dan diapotika. Yang keenam, minyak menguap eter fenolik. Dalam minyak menguap eter fenolik terdapat senyawa-senyawa seperti anatol dan staprol, dan juga ditemukan turunan saprol dalam minyak menguap seperti myristicin dan apiol. Simplicia minyak menguap yang mengandung eter fenolik, yaitu yang pertama, Oleum anisi, tanaman asal Pimpinella anisum L. Suku Umbelliferae, kegunaan flavonoid agen dan sebagai carminativa. Yang kedua, buah adas atau Feniculum fructus, tanaman asal Feniculum vulgare M. Suku Umbelliferae, kegunaan aromatikum dan carminativa. Yang ketiga, Myristicae semen, tanaman asal Myristica fragrans H. Suku Myrtaceae, kegunaan aromatikum dan carminativa. Yang keempat, yaitu Macis mocha, tanaman asal Myrticia fragrans, suku Myrtaceae, kegunaan aromatikum dan carminativa. Yang ketujuh, minyak menguap oksida, eukalipot. Yang kedelapan, yaitu minyak menguap ester. Minyak menguap ester yang terdapat dalam minyak menguap sangat banyak jenisnya, tetapi yang umum terdapat adalah ester asetat dan terpenoil, borneol, dan graniol. Senyawa lain yang terdapat dalam minyak menguap adalah senyawa yang isotiosonat di dalam minyak moster, metil silsilat di dalam Oleum gaurirae. Simplicia minyak menguap yang mengandung ester. 1. Rosmarinifolium, tanaman asal Rosmarinus officinalis L. Suku Labiaceae, kegunaan sebagai parfum sebagai tambahan, mempunyai daya carminativa di dalam Ilmimantum rubelfacen. Yang kedua, Lapudula splos, tanaman asal Lavandula officinalis L. Suku Labiatae, kegunaan terutama sebagai parfum. Yang ketiga, Vallerinae rhizoma, tanaman asal Vallerinae officinalis L. Suku Vallinariaceae, kegunaan sebagai carminativa, antispasmodika. Pada Hesperia seringkali diberikan bersama-sama bromida dan zat sedatif yang lain. Yang keempat, lavender oil, tanaman asal Lavandula officinalis L. Suku Valleraceae, kegunaan stimulansia, carminativa, dan parfum. Baik, di sini kita dapat melihat tabel di mana ada compound, functional group, example, dan properties. Compound itu ada alkohol, dan example-nya ada metol, geronaliut, dan properties ada antimikrobial, antiseptik, tonis, dan semunis. Yang kedua ada aldehid, serta strukturnya ada citras, citonelal, dan propertiesnya itu sesmodik, sedatif, dan antiviral.
Yang ketiga, cetona dan strukturnya dan example canvo dan tuyona, properties dan mutualities, regenerator, kelular, neurotoxics. Dan yang keempat yaitu ester beserta rumus strukturnya dan example-nya itu metil salisilat, dan propertiesnya itu ada spasmodik, sedatif, antifungal. Dan yang kelima ada ethers beserta strukturnya dan example-nya ada cinol dan asaridol. Propertiesnya ada ekspektoran dan stimulan. Yang keenam ada phenolic ester beserta strukturnya dan example-nya ada saprol, anetol, myristicin, dan propertiesnya itu ada diuretis, carminative, dan stomach evader. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Suhara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simplicia beserta penggolongannya. Nah, kita bisa melihat pada slide tersebut, yaitu ada golongan hidrokarbon, nama Indonesianya yaitu turpetin oil atau minyak terpenting. Nama latinnya Oleum terbintae. Famili Pinaceae. Nah, adapun kegunaannya diuretik, antiseptik, sebagai rubipasien di pembengkakan. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Aduh. Kemudian golongan yang kedua yaitu alkohol. Adapun nama Indonesianya yaitu peppermint oil atau minyak permen. Nama latinnya Oleum peppermint. Famili Lebiataea. Lebiatae. Kegunaan stimulan sakit perut, karnimatif, kembung, dan sakit perut. Di beberapa dispepsia, nyeri tiba-tiba, untuk kram di perut, dan juga pada kolera. Nah, ada seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Ini gambarnya. Kemudian yang kedua, ini masih golongan alkohol. Yang kedua itu nama Indonesianya pudina. Nah, atau disebut minyak pudina. Nama latinnya Oleum menthae piperitae. Famili Biateae. Kegunaan sebagai bumbu, agen penyedap, karminatif, stimulan. Gambarnya kita bisa lihat di samping. Ketiga yaitu nama Indonesianya sandalwood oil atau cendana. Nama latinnya Santalum atau Santalum album L. Famili Santalaceae. Kegunaan pembuatan wewangian, krim wajah, sabun. Nah, kita bisa lihat juga gambarnya di samping. Gambarnya seperti itu. Kemudian golongan yang ketiga yaitu aldehid. Nama Indonesianya Simbopogon sp atau serai. Nama latinnya Simnopoge and Citratus. Famili Poaceae. Kegunaan sebagai wewangian, sabun,
pengusir nyamuk, parfum violet, sintesis. Gambarnya juga ada di sebelah sampingnya. Nah, gambarnya ini serai kayaknya. Ini macam serai. Kemudian golongan keton, nama Indonesianya itu camphor atau kayu camphor. Nama latinnya Cinnamomu M. camphora. Family Lauraceae. Kegunaan sebagai rubenfacien, stimulan, karminatif, antiseptik. Gambarnya juga ada di sebelah, teman-teman bisa melihatnya. Next. Kemudian golongan fenol, nama latinnya ajoan atau minyak ajiwan. Nama Indonesia. Maaf. Kemudian nama latinnya Oleum ajoan. Family Apiaceae. Kegunaan antispasmodik, stimulan tonik, kriminatif. Kemudian golongan fenol ether, nama Indonesianya nutmeg atau minyak pala. Nama latin Oleum myristicae. Family Myristicaceae. Kegunaan aromatik, karminatif, agen penyedap. Next. Golongan oksidasi, nama Indonesia Eucalyptus atau minyak kayu putih. Eucalyptus sp, nama latinnya. Kemudian family Myrtaceae. Kegunaannya aromatik, antiseptik, diuretik, antispasmodik. Kemudian golongan ether, nama Indonesianya valerian atau akar valerian. Nama latin Valeriana officinalis. Kemudian familinya Valerianaceae. Kegunaan dalam pengobatan insomnia, tekanan darah, pengobatan epilepsi. Ya, selanjutnya materi berikutnya yaitu analisa minyak atsiri. Ada dua. Kemudian analisa minyak atsiri meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif meliputi analisis bau, warna, massa, jenis, dan indeks bias minyak. Kemudian analisis kuantitatif meliputi perhitungan nilai rendemen kandungan citralnya. Nah, adapun perhitungannya yaitu rendemen persen, contohnya persen, sama dengan berat minyak dibagi berat batang serai yang digunakan dikali 100%. Nah, kita dapat hasilnya nanti. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar. Nanti kami akan meresponnya. Terima kasih.